warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kita kali ini kita dapat mengikuti proses belajar mengajar di MA tercinta ini. Semoga kita nanti mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau keadaan kalian dalam keadaan baik. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, silakan dimulai pembacaan doanya. Ayo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, apakah pada kesempatan pagi hari ini kalian hadir semua? Ya, Pak. Asnawi hadir? Yang lain hadir semua ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini pelajaran kita adalah proses penciptaan manusia. Namun sebelum melangkah kepada itu, saya akan menjadikan kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tugasnya adalah nanti sampai setelah berdiskusi sampai mempresentasikan ke depan tentang kosakata atau pengertian dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian kelompok yang kedua, nanti setelah berdiskusi kalian membacakan kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15. Dan kemudian kelompok yang ketiga nanti memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini setelah sebelum pembelajaran selesai. Ini adalah materi pembelajaran supaya jadi bahan dalam berdiskusi nanti. Silakan dipegang oleh anak-anak masing-masing, kemudian sampai nanti berdiskusi tentang pelajaran yang akan diselenggarakan pada hari ini. Silakan berdiskusi. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian setelah melihat video nanti, kalian dapat memahami arti surat Al-Mu'minun, surat ayat 12 sampai 14, kemudian memahami kandungan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Paham ya? Silakan mulai berdiskusi. Kita berdiskusi terlebih dahulu ya, kita perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ja'alnahu nutfatan
Dan untuk hari ini saya tunjuk satu orang untuk membaca ayat Al-Quran tersebut supaya Bapak mengetahui bagaimana baiknya dan bagusnya lancarnya kalian membaca Al-Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, selanjutnya setelah memahami video tadi, silakan berkelompok untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi tentang materi proses penciptaan manusia. Oke, sudah diskusinya ya? Silakan kelompok satu maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ayo kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai materi dari nomor 1 yang telah kita diskusikan tadi, kita hanya ingin menyampaikan tentang proses penciptaan manusia. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu dari nutfatan yang artinya air mani, dan yang kedua anakotan yang artinya darah yang menempel, dan untuk yang terakhir yang ketiga mudghatan yang artinya segumpal darah. Mungkin cukup ini yang dapat kita sampaikan dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Ya, silakan. Asnawi. Pertanyaan untuk kelompok 1, apakah air mani yang keluar dari laki-laki dan perempuan? Pertanyaan dari kelompok 2, terbuat dari apakah? Air mani laki-laki itu disebut dengan sperma, sedangkan air maninya wanita itu disebut dengan ovum. Bagus sekali jawabannya. Ya sudah, silakan. Silakan kembalikan lagi. Mungkin cukup ini dari kelompok 1. Tentang kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Silakan. Ayo semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 2 yang akan mendiskusikan tentang kandungan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Jadi dalam kandungan surah Al-Mu'minun itu ada beberapa kandungan. Yang pertama itu manusia diciptakan dari sel vaginal. Kandungan yang kedua itu fase air mani, yaitu bertemunya sel sperma dan sel telur di dalam rahim yang akan membentuk sigot. Ini untuk kandungan yang kedua. Dan di dalam sigot itu setelah menjadi sigot, digambarkan manusia menjadi segumpal darah, memasuki itu kandungan yang nomor 3. Dan segumpal darah diubah menjadi segumpal daging, yaitu kandungan ayat surah Al-Mu'minun yang nomor 4. Dan kandungan ayat surah Al-Mu'minun yang terakhir yaitu manusia tidak boleh sombong karena diciptakan dari air yang hina. Bagus sekali, tepuk tangan. Ya, silakan. Setelah kami memahami kandungan Quran surah Al-Mu'minun, apakah hikmah yang dapat kita ambil dari Quran surah Al-Mu'minun?
Jawabannya hikmah. Mungkin pertanyaan dari kelompok 2 itu kelompok 1, apa hikmah kandungan dari ayat surah Al-Mu'minun? Itu hikmah dari kandungan ayat surah Al-Mu'minun adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Manusia itu tidak boleh sombong karena diciptakan dari air dan tidak. Bagus sekali itu karena memberikan tugas kepada kalian, tolong kerjakan di lembar LKPD kalian masing-masing. Ini adalah lembar tugas kalian supaya dikerjakan nanti, dan Bapak akan menilai tugas kalian tuntas atau tidaknya. Silakan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang lembar tugas kalian ditaruh di meja, nanti Bapak saya ambil untuk menilai keputusan kalian pada hari ini. Dan untuk selanjutnya anak-anak sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran tadi dari kelompok? Ya, silakan. Silakan maju ke depan dengan kelompoknya. Silakan. Jawab sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan prosesnya penciptaan manusia di dalam hidup mengalami beberapa fase. Fase yang pertama yaitu nutfatan, yang artinya air mani. Yang kedua alaqatan, yang artinya segumpal darah. Dan fase yang terakhir yaitu mudghatan, yang artinya segumpal daging. Dan terciptalah manusia yang sempurna. Tepuk tangan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manusia itu mengalami beberapa fase dalam penciptaannya. Yang pertama adalah penciptaannya berupa air mani atau nutfah, kemudian yang kedua alaqah, kemudian yang ketiga mudghah. Anak-anak, itu pelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang proses manusia setelah dilahirkan. Untuk itu mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dengan kafaratul majlis. Semuanya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita berjumpa di pelajaran selanjutnya di tentang setelah manusia dilahirkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.